Perkenalkan, nama saya Anissa Mahmudah, NIM 193141145 PGMI M5P. Filsafat Pancasila dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, filsafat merupakan bentukan kata dari kata falsafat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos atau philein yang berarti suka, cinta, dan mencintai, dan sophia yang berarti hikmah, kebijaksanaan, dan kepandaian ilmu. Sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang bersifat organis, di mana sila-sila Pancasila saling berkaitan dan saling berhubungan. Pemikiran dasar yang terdapat di dalam Pancasila yaitu pemikiran dasar mengenai manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dengan masyarakat dan bangsa, di mana nilai-nilai tersebut sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan filsafat Pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang paling mendalam yang dianggap, dipercaya, dan paling diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling baik, paling bijaksana, dan paling adil, dan paling cocok untuk bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila versi Abdul Ghani. Filsafat Pancasila merupakan filsafat asli yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila menurut Soekarno. Filsafat Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya, tradisi, dan akulturasi budaya India, Barat, dan juga Arab. Filsafat Pancasila menurut Soeharto. Filsafat Pancasila mengalami Indonesia melalui filsuf-filsuf yang disponsori oleh Depdikbud, yang kemudian elemen Barat digantikan oleh impretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menjadi Pancasila Truly Indonesia. Sila-sila Pancasila merupakan asli Indonesia yang kemudian dijabarkan dalam butir-butir Pancasila. Bentuk dan hierarki Pancasila terlihat dalam susunan Pancasila tersebut. Seperti pada sila pertama, itu mendasari dan menjiwai sila-sila keempat yang lainnya. Sila kedua didasari oleh sila pertama dan mendasari sila 3, 4, dan sila kelima. Itu juga seterusnya sampai pada sila kelima. Kesatuan sila-sila Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu dasar antropologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yang dimana merupakan satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Sila Pancasila merupakan 5 sila tunggal yang dimana tiap-tiap sila harus mengandung sila yang lain. Tiap-tiap sila Pancasila tidak boleh terlepas dan tidak boleh bertentangan dengan sila yang lainnya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filosofis Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis tersendiri yang membedakan dengan sistem filsafat yang lainnya, seperti materialisme, liberalisme, dan yang lainnya. Sebagai dasar negara, dasar falsafah, atau juga disebut dengan ideologi negara, mempunyai arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara dan juga mengatur pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara juga mempunyai arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia atau sumber tertib hukum di Indonesia. Dasar ontologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya merupakan
manusia memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, dasar ontologis disebut juga dengan dasar antropologis. Antropologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan yang lainnya mengenai manusia. Ontologi sendiri merupakan suatu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Studi ini juga mempelajari mengenai sesuatu keberadaan yang bersifat konkret. Sedangkan monopluralis sendiri merupakan suatu paham yang mempercayai bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, adat, budaya, bangsa, dan agama, namun semuanya terikat dalam suatu kesatuan. Epistemologis Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila tidak bisa terlepas dari dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis juga mempelajari mengenai konsep manusia. Ada 3 permasalahan di dalam konsep atau dasar epistemologis. Yang pertama yaitu mengenai sumber pengetahuan manusia, yang kedua yaitu mengenai teori pengetahuan manusia, dan yang ketiga yaitu mengenai watak pengetahuan manusia. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari suatu pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Dasar aksiologis Pancasila. Sila-sila di dalam Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang memiliki dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan,